أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa untuk hadir di salah satu rumahnya untuk menambah pengetahuan kita, untuk lebih mengenal siapa pencipta kita, dan untuk lebih khusyuk di dalam kita beribadah ketika kita mengetahui pengetahuan, mengetahui ilmu akan ibadah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke bab yang ke-16. Al-Mu'allif rahimahullah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 23. Wa qalillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika rasa takut dari hati-hati mereka itu hilang, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir, mereka mengatakan kebenaran, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Bab yang ke-16 ini dibuka dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Saba ayat 23, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana keadaan para malaikat ketika wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wahyu itu diturunkan oleh Allah, para malaikat itu jatuh pingsan. Ya, begitu juga malaikat Jibril alaihissalam. Dan di antara malaikat yang pertama kali bangun dari pingsannya itu adalah malaikat Jibril. Ya, sehingga ketika malaikat Jibril alaihissalam melewati setiap tingkatan dari langit tersebut, para malaikat bertanya kepada beliau, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya, maka beliau mengatakan al-haq, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Ya, maksud kebenaran di sini apa? Wahyu yang beliau akan sampaikan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah mengenai bab di atas. Beliau mengatakan anna fihi bayana halil malaika alladzina hum aqwa wa a'zamu man 'ubida min dunillah. Di dalamnya menjelaskan kepada kita, yaitu ayat tersebut dalam surat Saba ayat 23, tentang keadaan para malaikat yang dimana mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aqwa,
makhluk yang paling kuat, ya, wa a'zam, makhluk yang paling besar. Jadi di antara sifat malaikat itu mereka memiliki perawakan yang besar, kemudian juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Man ubida min dunillah, yaitu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat, mereka adalah manusia yang paling kuat, manusia yang paling besar. Ya, lalu bagaimana sesuatu yang memang ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mereka saja yang disifati oleh Allah ya makhluk yang paling besar, yang paling kuat, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, ya, lalu bagaimana makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada malaikah? Ya, tentunya lebih tidak layak untuk disembah, lebih tidak layak untuk diibadahi. Fa idza kana haluhum ma'allah ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu, fa kaifa yud'auna ma'allah fa ghairuhum min babi aula. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allah man la yudani al malaikah. Kemudian kata beliau, kalau keadaan mereka, yaitu para malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, memiliki perawakan yang luar biasa, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, gemetar hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yud'auna ma Allah fa ghairuhu min babi aula. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka itu lebih berhak lagi untuk ditinggalkan, ya. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma Allah man la yudani al malaikah. Dan di dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bentuk penolakan terhadap semua orang-orang musyrikin yang dimana mereka menyeru, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana yang diseru tersebut la yudani al malaikah, tidak menyamai sedikit pun dari malaikat. Yang disembah selain Allah, mereka memiliki kekuatan atau tidak? Keadaannya masih di bawah malaikat atau tidak? Di bawah para malaikat, ya. Kalau malaikat saja mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Syekh Fauzan, lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain yang keadaannya lebih rendah daripada malaikat, ya, dari segi kekuatannya, dari segi perawakannya? Maka tentunya seharusnya merasa, ya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia kalau dibandingkan dengan malaikat, berbeda atau sama? Berbeda, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pemisalan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Hasyr. Ya, Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian
min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya Al-Qur'an ini ya diturunkan kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan melihat gunung itu pecah, terbelah ya, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, yang demikian itulah merupakan perumpamaan ya, perumpamaan untuk manusia. Agar apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Jangankan kita disamakan dengan malaika, kita dengan gunung saja, mana yang lebih besar? Gunung ya. Keadaan gunung itu kalau ditimpahkan atau diberikan Al-Quran itu kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, gunung itu akan terpecah, akan terbelah ya, saking takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia ya, tentunya makhluk Allah yang kalau dibandingkan dengan gunung, kita lebih kecil daripada gunung tersebut ya. Makanya kata Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ya, bahwasanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang mau berfikir. Kemudian dijelaskan beberapa kosakata oleh beliau dari ayat di atas, fuzi'an qulubihim uzilal faz'u an qulubil malaikah minal ghasyah allati tusibuhum 'inda sima'i kalamillah bil wahyi ila Jibril alaihi salam. Fuzi'an qulubihim maksudnya adalah dihilangkannya oleh Allah rasa takut yang ada pada hati-hati mereka ya, minal ghasyah allati tusibuhum 'inda sima'i kalamillah, yang dimana menyebabkan mereka pingsan setelah mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mendengar Al-Quranul Karim, yaitu berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian qalu ay qala ba'dhum li ba'din istibsyaran madza qala rabbukum, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain sebagai kabar gembira ya, mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian ya. Ternyata yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berupa kabar gembira. Qaulul haq, mereka mengatakan ay qala Allahul haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kebenaran atau mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyyu alladzi lahu uluwul qadar wa uluwul qahar wa uluwul dzat. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi kedudukannya, yang maha tinggi kekuasaannya, dan yang maha tinggi zatnya ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang dimana Allah mensifati dirinya, dan kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sifat yang dimana Allah mensifati dirinya. Kadang ada sebagian mengatakan bahwa Allah itu hanya memiliki sifat 20 ya,
Berarti ini membatasi atau tidak? Membatasi, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan bahwa Allah mensifati dirinya hanya 20 sifat. Ya. Dan kita wajib mensifati Allah sesuai dengan sifat yang Allah sifatkan kepadanya. Tidak boleh kita menambahnya, tidak boleh kita menguranginya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan bersemayam. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kalau Allah beristiwa, kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti menyamakan dengan makhluknya. Padahal yang mengatakan Allah beristiwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini merupakan dalil yang muhkam. Ya, bukan mutasyabih. Tidak butuh penjelasan. Kita meyakini karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya istiwa di atas arsy. Ya. Kenapa sebagian orang itu menyamakan kalau Allah istiwa di atas arsy? Ya, berarti menyamakan dengan makhluk. Padahal siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Ya, kecuali orang-orang yang memang tadi ya lebih mengedepankan dalil aklinya daripada dalil naklinya. Ya, dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dalil akli itu dalil sesuai dengan akalnya, sesuai dengan logikanya. Ya. Contoh lain, Allah mensifati dirinya turun ke langit dunia di sepertiga malam. Sebagian mereka berpendapat bahwa kalau Allah turun ya di sepertiga malam, berarti arsy-Nya Allah kosong. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam tersebut di langit yang mana? Apakah di langit Indonesia atau di langit yang mana? Ya, ini timbul pemikiran seperti ini karena apa? Tadi ya, dalil aklinya lebih dikedepankan daripada dalil naklinya. Ya, padahal tugas kita adalah mengimaninya. Ya, kita langsung mengimaninya. Apalagi ya itu merupakan dalil yang muhkam. Dalil muhkam ini tidak perlu penjelasan. Ya, contoh misalnya qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ini muhkam. Ya, enggak perlu penjelasan lagi. Berbeda dengan dalil yang sifatnya mutasyabih. Kalau dalil yang sifatnya mutasyabih, kita butuh penjelasan para ulama. Ya, contoh di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini dalil yang mutasyabih. Butuh penjelasan para ulama apa maksudnya. Ya. Orang-orang yang lebih mengedepankan dalil aklinya, mereka mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian adanya statement atau pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ya, padahal kalau kita melihat tafsiran para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud wa huwa ma'akum aynama kuntum adalah ilmunya Allah bersama kita.
zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berada di atas langit. Yang bersama kita itu bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher seorang hamba. Ya, wa huwa aqrabu ilai min hablil warid. Urat leher kita, ya, kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat Allah kepada kita dibandingkan urat leher kita. Maksudnya di sini adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Malik tentang bagaimana kaifiyah Allah istiwa di atas arsy. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Allah beristiwa di atas arsy diketahui oleh kita. Kenapa? Karena Allah menyampaikan bahwa Allah beristiwa. Ya, dari mana kita mengetahui Allah istiwa? Allah menyampaikan sendiri dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian pertanyaan yang berhubungan dengan kaifiyahnya itu merupakan pertanyaan yang bid'ah. Maksudnya adalah para sahabat tidak pernah bertanya tentang kaifiyah Allah beristiwa di atas arsy. Kaifiyah Allah, bagaimana Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Ya, tugas kita adalah wal imanu bihi wajibun. Mengimani perkara-perkara tersebut adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ya, tugas kita hanya cukup mengimani bahwa Allah beristiwa. Ya, tugas kita cukup mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ya. Tidak perlu bertanya bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya, karena Allah tidak pernah menyampaikan kaifiyah tersebut. Dan para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang tata caranya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Tugas kita adalah mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan Allah mensifati dirinya. Ya, tidak ada yang namanya sifat 20. Ya, wujud, qidam, baqa, ya, dan yang lainnya. Ini tidak ada. Ya, makanya di antara bentuk keimanan adalah beriman dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki berapa nama? Tis'a wa tis'in, 99 nama. Ya. Di hadis yang lain Allah memiliki nama yang banyak. Ya. Ketika Nabi SAW berdoa, bikul ismin fahuwalak, ya, setiap nama yang engkau sematkan kepada dirimu. Berarti ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala banyak atau tidak? Banyak. Bertentangan enggak dengan yang jumlah 99 di dalam Al-Quran? Tidak. Ya. Jumlah 99 itu perlu kita fahami bukan sebagai batasan bahwa Allah hanya memiliki nama 99. Ya. Karena ada hadis yang lain bahwa Allah memiliki nama-nama yang begitu banyak. Tugas kita adalah mengimani dan mensifati Allah sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya, menamai dirinya. Ya. Dan nama tersebut tidak boleh disematkan kepada makhluknya. Contoh di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ar-Rahman.
Maka nggak boleh kita manggil orang itu kalau namanya Rahman, ya nggak boleh kita panggil Rahman, harus ditambahkan Abdurrahman. Ya, terkadang disingkat, Rahman dipanggilnya ujungnya, ya, bukan ditambahkan, malah lebih disingkat lagi. Ya, ini tidak boleh. Ya, penyematan nama Allah Subhanahu wa taala itu harus disandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambahkan dengan kalimat Abdurrahman. Ya. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disematkan kepada makhluknya. Jadi kita wajib mengimani ya nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan Allah mensifati dirinya dan menamai dirinya. Ya, tidak boleh kita menyamakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa tidak ada yang sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Ya. Akan tetapi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk sama atau tidak? Tidak. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ya, tidak boleh kita mengatakan kalau Allah mendengar berarti menyamakan dengan makhluk. Enggak. Ya. Karena memang Allah mensifati dirinya dengan As-Sami', Allah mendengar. Al-Basir, Allah melihat. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Karena penglihatan dan pendengaran makhluk itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita terbatas. Ya. Kalau sesuatu tersebut tertutupi oleh benda, masih bisa melihat? Enggak. Ya, di malam hari misalnya tanpa ada penerangan, apakah kita masih bisa melihat? Nggak bisa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bahkan daun yang kering yang jatuh dari pohon terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, terhitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini di dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala ya kedepankan dalil naklinya, bukan mengedepankan dalil akli. Ya, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan mengedepankan dalil akal secara logikanya. Ya, diputar-putar gitu kan, secara logika kayaknya ini cocok nih, ya, kemudian dicocok logikan. Kalau nggak cocok dibuang, kalau cocok disamakan. Ya, ini nggak bisa. Ya, jadi wajib bagi kita mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan Allah mensifati dirinya. Karena Allah ya tadi maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kekuasaannya, dan maha tinggi zatnya. Ya, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Kabir ay alladzi la akbar wa la a'zamu minhu tabaraka wa ta'ala. Maknanya adalah tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung ya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat akbar, ya, Allah maha besar. Berarti adakah yang lebih besar daripada Allah? Enggak ada. Ya. Makanya ketika kita memulai sholat itu kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau seorang ketika dia takbir mengucapkan Allahu Akbar, dia memahami ya makna dari kalimat akbar tersebut, maka niscaya akan membantunya untuk khusyuk di dalam sholat.
karena nggak ada berpikiran perkara-perkara yang lain, karena nggak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita renungkan ya kalimat ini, niscaya membantu kita khusyuk di dalam sholat. Kenapa para sahabat itu merasakan kenikmatan di dalam mereka beribadah, merasakan kenikmatan ketika mereka melaksanakan sholat? Ya, bahkan disebutkan ada sahabat yang badannya itu terkena anak panah, puluhan anak panah menancap di badannya. Bagaimana anak panah itu dicabut satu persatu? Ketika melaksanakan sholat. Ini kan luar biasa. Ya, kita kena semut aja ketika sholat, ada semut misalnya, terasa nggak? Terasa. Ini bukan semut, busur panah, bukan satu dua tapi puluhan. Ya, dicabutnya itu ketika melaksanakan sholat, dicabut satu persatu. Ini menunjukkan bahwa mereka merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Kapan seseorang itu merasakan kenikmatan di dalam ibadah? Kata Nabi SAW, salasun, ya, man kunna fihi wajada bihina halawatal iman. Ada 3. Kalau seseorang ini dia melakukan sebab-sebab 3 hal ini, ya, maka ia akan merasakan manisnya keimanan di dalam dia beribadah. Yang pertama, Nabi mengatakan an ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Karena tantangannya ketika kita ibadah itu orang-orang yang kita cintai. Kita lagi jagain yang sakit, sementara waktu sholat itu sudah masuk. Ya, di sini mana yang kita lebih kedepankan cinta tersebut? Apakah Allah atau keluarga kita? Kalau seseorang lebih mengedepankan cinta dia kepada Allah dan cinta dia kepada Rasulnya, ini akan membantu dia merasakan kelezatan, ya, di dalam beribadah. Yang kedua, kata Nabi SAW, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cinta tersebut dilandasi karena Allah. Bahkan kita dianjurkan ketika kita mencintai saudara kita, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Dan ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi. Walaupun ia bukan lawan jenis, ya, sesama lelaki misalnya, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan bahwa kita mencintainya karena Allah. Misal kita mengatakan, akhi wallah inni uhibbuka fillah, demi Allah saya mencintaimu karena Allah. Ini bisa bernilai ibadah. Ya. Kemudian kita yang mendapatkan ucapan tersebut bagaimana mengatakannya? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Ya, ya, kita ke istri kita misalnya ucapan kalimat seperti ini, wallah ini uhibbuki fillah. Ya, mencintainya memang berlandaskan karena Allah.
Karena kalau cinta itu tidak dilandasi karena Allah, pudar, hilang, ya, bakalan pudar hilang nggak cinta itu? Bakalan pudar, bakalan hilang. Ya, apalagi dengan bertambahnya usia 20 tahun, 30 tahun, tidak sama dengan ketika awal menikah. Ya, maka cintailah mereka itu karena Allah. Karena kita menikah itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, ada perubahan enggak dengan bertambahnya usia? Ada. Ya, makanya cintailah mereka itu karena Allah, bukan karena fisiknya, supaya keluarga kita, memang niat kita awal menikah itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, maka sering-sering mengucapkan kalimat ini. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya apa? Banyak ya kalau bahasa Indonesianya. Ya, Abi mencintai Umi karena Allah, ataupun yang lainnya. Ya, supaya benar-benar bernilai ibadah. Yang ketiga, ya, untuk mendapatkan kelezatan keimanan, yaitu seseorang dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Ini tiga hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang menegakkan tiga sebab ini, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan di dalam dirinya kelezatan dari keimanannya. Ya. Dan ibadah kita akan semakin nikmat ketika seseorang di dalam hatinya sudah merasakan kelezatan dari keimanan. Bayangkan para sahabat ketika sholat tarawih, dan ini merupakan awal di mana para sahabat sholat pertama kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi hanya 3 malam sholat bersama para sahabat. Setelah itu Nabi enggak pernah keluar lagi. Nabi khawatir sholat tarawih itu diwajibkan atas umatnya. Bayangkan di rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Lanjut ke Al-Imran. Ya, apakah selesai ketika membaca Al-Imran? Enggak. Ditambah lagi surat An-Nisa. 3 surat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama. Al-Baqarah aja hampir 3 juz, 2 juz setengah. Ditambah Al-Imran. Ditambah lagi An-Nisa. Ya. Ya, sekitar 5 atau 6 juz atau 4 juz dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di rakaat pertama. Kalau kita bagaimana? Ya, mungkin kita akan cari masjid yang kadar bacaannya sesuai dengan selera kita, tidak cepat, tidak lambat, ya, atau nyari yang lebih cepat. Ya. Iya, kenapa demikian? Terkadang kita ibadah itu lebih cari yang lebih cepat. Jarang yang lama kita cari, misalnya di mana yang semalam 1 juz. Ya, kenapa demikian? Hati kita tidak merasakan yang namanya kelezatan, ya, terhadap iman tersebut. Maka pupuklah, ya, supaya tertanam di dalam hati kita kelezatan keimanan dengan 3 hal ini. Kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Kita mencintai sesuatu, cintai sesuatu tersebut karena Allah. Ya, kita tanamkan di dalam diri kita kekhawatiran atau kebencian terhadap kekufuran atau kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, 3 hal ini bisa membantu seseorang merasakan yang namanya kelezatan di dalam keimanan. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allah man la yudani al-malaika wal yusawihim fi sifatin min sifatihim. Yang pertama merupakan penolakan,
ya kepada semua kelompok orang-orang musyrikin yang dimana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak memiliki kesamaan dengan malaikat, ya, baik secara sifat yang Allah sifatkan kepada mereka. Yang kedua, isbatu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalih, menetapkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya sesuai dengan kemuliaan, ya, terhadap zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhlukin li'annahum yakulun madza qala rabbukum lam yakulu madza khalaqa rabbukum. Yang ketiga, bahwasanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran ghairu makhluk, bukanlah makhluk, ya, dan ini perlu kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Li'annahum yakulun, karena para malaikat mengatakan madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Lam yakulu madza khalaqa rabbukum, mereka para malaikat tidak mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa ucapan malaikat ini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, sebagaimana para malaikat mengatakan qala rabbukum, bukan qala ya atau madza khalaqa rabbukum. Yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi, menetapkan sifat ya tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, melebihi makhluk-makhluknya. Kemudian yang terakhir, isbatu idhamatillah, menetapkan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, maka kita wajib ya mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat yang dimana Allah mensifati dirinya. Tidak boleh kita menyamakan dengan ya sifat yang dimiliki oleh makhluk, karena Allah melihat, makhluk melihat, ya, namun penglihatan Allah dan penglihatan makhluk tidaklah sama, ya, dan ini wajib kita mengimaninya dan kedepankan ya dalil nakli, jangan mengedepankan dalil akli, ya, berdalil dengan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita berdalil dengan akal kita, dengan logika kita atau pendapat kita. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.